haruskah menjadi kewajiban mutlak beban pembuktian itu menampilkan ijazah asli? Atau Anda pakai istilah lain kalau nggak mau kasus ini. Tapi hal yang dimaksud itu bersifat fisikal yang dituduhkan. Ya. Karena ini dituduh berita bohong, bahkan nista agama. Kalau ini berita bohong, mesti ada bandingannya berita yang benar bagaimana. Ya. Nah, dalam konteks ini kami butuh sekali ijazah asli sebagai ukuran berita yang benar. Nah, pertanyaannya, jika tidak juga bisa menampilkan, apa konsekuensi hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mengulas terkait persidangan dari Sugih Nur dan Bambang Trimulyono yang makin hari makin memanas. Sudah ada 17 saksi fakta dan 6 saksi ahli yang sudah diambil keterangannya. Namun kata Egy Sujana, tidak ada satupun dari beberapa saksi itu pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dalam persidangan kali ini dihadirkan salah seorang saksi ahli pidana. Bagaimana situasi dan kondisinya? Mari kita lihat dan cek videonya. Dalam kategori pidana, Ya. itu satu ciri khasnya adalah telah selesai dilakukan. Ya. Pengertian telah selesai sesuai dengan tuduhan atau dakwaan yang menjadi sangkaannya dan keterdakwaannya kepada yang didakwa. Nah, menarik dalam persidangan ini, banyak ahli juga yang sudah ini, yang dari pihak kejaksaan sendiri, ahli pidana, khususnya fokus saja kepada masalah ijazah asli Jokowi. 22 orang, tadi tambah 1 jadi 23. Jadi, saksi ahli 6, saksi fakta 17. Dari pihak mereka, satu pun tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Sementara proses ini, sidang ini sangat butuh fisikal dari ijazah asli itu. Semua sepakat dalam konteks itu. Bahkan saksi-saksi yang lain akan mau menghadirkan, bahkan mau menghimbau Jokowinya, bahkan mau datangkan Jokowi rumahnya di sini anaknya itu. Nah, tapi hingga hari ini tidak ada ijazah aslinya itu. Pertanyaan seriusnya, beban pembuktian dalam pidana ini ada pada siapa? Tentu kita mengetahui jaksa, tapi Anda harus uraikan secara objektivitas teorinya, dan apa akibat dampak hukumnya bila ijazah asli itu tidak ada. Mohon dijelaskan. Baik, saya akan mendeskripsi dulu tentang apa yang dimaksudkan asas legalitas dari Ludwig von Verbach, ya. Jadi Ludwig von Verbach, kenapa saya harus mendasarkan asas legalitas? Karena baik di KUHP yang baru maupun KUHP yang lama, semuanya diatur. Di KUHP yang baru diatur di pasal 2 ayat 1, di KUHP lama diatur di pasal 1 ayat 1. Jadi bahasa aslinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Jadi tidak ada perbuatan yang dianggap bersalah sampai ada aturan undang-undang yang mengatur tentang itu. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di situ untuk membuktikan kesalahan seseorang seperti tadi yang saudara penasihat hukum terangkan di awal sebagai prolog pertanyaan kepada saya. Yang kedua, adakah unsur kesalahan di situ? Jadi satu asas legalitas, yang kedua adakah unsur kesalahan? Kalau tidak ada unsur kesalahan, berarti tidak ada perbuatan pidana di situ. Lalu bagaimana kewajiban beban pembuktian? Kalau kita mengikuti tadi bahwa asas legalitas tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada, dan mohon maaf Bapak Hakim Ketua dan teman-teman jaksa,
saya mungkin tidak akan kepada perkara ini karena kapasitas saya sebagai ahli. Jadi saya hanya akan menjawab dari proses pemidanaan. Bagaimana beban pembuktian? Beban pembuktian karena ini adalah perkara pidana dan kita mengenal dua fungsi jaksa itu sekaligus. Satu, jaksa itu sebagai penuntut umum, sebutannya general attorney. Di sisi yang lain, jaksa ini juga sebagai pengacara negara. Maka di kantor-kantor kejaksaan itu selalu ada tulisannya jaksa pengacara negara. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, maka beban pembuktian itu karena kita masuk dalam integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana, seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, dan sekarang dihadapkan di pengadilan. Kalau mengacu pada itu, beban pembuktian adalah ada pada pengacara negara. Begitu saudara penasihat hukum. Jika demikian penjelasan prosedurnya berkonsekuensi secara hukum, haruskah menjadi kewajiban mutlak beban pembuktian itu menampilkan ijazah asli? Atau Anda pakai istilah lain kalau nggak mau kasus ini. Tapi hal yang dimaksud itu bersifat fisikal yang dituduhkan. Ya. Karena ini dituduh berita bohong, bahkan nista agama. Kalau ini berita bohong, mesti ada bandingannya berita yang benar bagaimana. Ya. Nah, dalam konteks ini kami butuh sekali ijazah asli sebagai ukuran berita yang benar. Nah, pertanyaannya, jika tidak juga bisa menampilkan, apa konsekuensi hukumnya? Sudah kita lihat bersama persidangan dari Sigit Nur dan Bambang Trimulyono, karena pada persidangan ini dihadirkan salah satu saksi ahli pidana, namun penasihat hukum dari Sigit Nur dan Bambang Trimulyono ini itu masih ngotot dan keras kepala bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu harus dihadirkan dalam persidangan agar kiranya kasus ini secepatnya selesai dan tidak ada lagi persoalan.